Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Bismillah, kita teman-teman mau belajar masih sama subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Sebelum belajar kita sama-sama membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapkan peralatannya, catat pada yang bagian yang penting-penting ya teman-teman ya. Indonesia sangat kaya akan budaya seperti rumah adat, pakaian adat, alat musik tradisional. Tetapi tidak hanya itu teman-teman ya, Indonesia juga kaya akan makanan tradisional. Contohnya adalah bubur. Nah, meskipun namanya sama, tetapi setiap daerah memiliki ciri khas, rasa dan cara membuat bubur yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Yang pertama contohnya adalah bubur Tinatuan. Bubur ini berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Ciri khasnya semua sayuran tercampur rata. Nah, yang kedua adalah bubur papeda. Ini khas Papua ya, terbuat dari sagu, teksturnya lengket seperti lem, disantap dengan kuah kuning ikan tongkol. Yang ketiga adalah bubur lemu. Ini khas kota Solo, disebut juga jenang lemu. Ini terbuat dari tepung beras yang dimasak dengan santan. Yang keempat adalah bubur kampiun. Ini khas Sumatera Barat ya. Ada yang enggak yang dari Sumatera Barat? Ini merupakan kumpulan beraneka ragam bubur, sumsum, kolak pisang, kacang hijau dan ketan. Jadi semua tercampur jadi satu ya teman-teman. Yang kelima adalah bubur Betawi. Dikenal juga dengan bubur ase atau asinan jamur ya. Khas Betawi ya. Oke, yang selanjutnya adalah bubur gunting. Ini khas Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Rasanya mirip bubur sumsum. Adonannya dibentuk dengan cara digunting atau dipotong ya. Oke, selain makanan tradisional, Indonesia juga kaya akan tradisi. Apa sih itu tradisi? Nah, tradisi merupakan peninggalan leluhur yang sampai sekarang masih dilakukan. Ini contohnya masyarakat Jawa. Itu di sana ada upacara ngruat, ada upacara tidak siti, ada kenduri, ada menolak hujan. Kemudian kalau di Bali itu ada pemotongan gigi, upacara ngaben, kemudian ngaben ya, atau yang ketiga itu tradisi pemakaman di desa Trunyan ya. Kemudian masyarakat Dayak di sana ada upacara penguburan kedua. Nah, bangsa Indonesia tidak hanya memiliki keragaman budaya, bangsa Indonesia juga memiliki keragaman sosial ekonomi berbeda-beda. Ini terjadi karena dipengaruhi perbedaan letak geografis ya teman-teman. Contohnya di daerah pedesaan, karena di sana masih banyak lahan pertanian, masyarakat kebanyakan bekerja sebagai bertani atau berladang. Kalau masyarakat pedesaan yang di daerah pesisir pantai, biasanya mereka bekerja sebagai nelayan. Sedangkan kalau di daerah perkotaan seperti kita nih ya teman-teman, masyarakatnya biasanya bekerja sebagai pedagang, pengusaha, karyawan dan sebagainya. Meskipun di kehidupan sosial ekonomi berbeda-beda, tapi kita harus saling menghormati dan saling menyayangi ya teman-teman. Nah, kita harus terus bekerja sama, karena dengan kerjasama pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Selain itu juga bekerja sama itu juga manfaatnya banyak sekali ya. Di antaranya dapat menumbuhkan rasa persatuan dan nasionalisme. Kemudian pekerjaan lebih cepat selesai. Yang ketiga juga bisa tercipta kerukunan, kekeluargaan dan saling menghargai. Oke, selesai materi hari ini dan ini adalah tugas teman-teman. Nah, silahkan ditulis di buku tulis. Nah, kerjakan, selamat mengerjakan. Oke, sekian dari Bu Hemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.